Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikam, saya dari kelas 5B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan media. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Menurut Heinrich dan kawan-kawan, mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASURE atau ASURE adalah singkatan dari Analysis, Learner, Characteristics, Subjective, Select, or Modify Media, Utilize, Require, Learning, Response, and Evaluate. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, istilah dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, waktu mengajar dan pengembangan materi dan media, sumber-sumber yang tersedia, manusia dan material. 2. Persyaratan, isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya menghafal, mengerjakan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan atau penularan, dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku yang berbeda-beda dan dengan demikian akan memerlukan teknik dan media penyajian yang berbeda pula. 3. Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. 4. Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan, preferensi lembaga, guru dan pelajar, dan keefektifan biaya. 5. Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula 1. Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat, visual dan audio. B. Kemampuan mengakomodasikan respons siswa yang tepat, tertulis, audio, dan kegiatan fisik. C. Kemampuan mengakomodasikan umpan baik. D. Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus dan untuk latihan dan tes. Sebaiknya latihan dan tes menggunakan media yang sama, misalnya untuk tujuan belajar yang melibatkan penghafalan. Media sekunder harus mendapat perhatian karena pelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan menggunakan media yang beragam, siswa memilih kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan. Kriteria pemilihan. Seperti telah diuraikan di atas, kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media. 1. Sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya.
Yang ketiga, praktis, luas dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu di mana dana atau sumber daya lainnya untuk memproduksi tidak perlu dipaksakan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pengelompokan sasaran media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 6. Mutu teknis pengembangan visual, baik gambar maupun fotograf, harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.